Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Khazanah kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Khazanah Islam. Kebanyakan kita pernah mengalami mimpi basah atau mimpi yang menyebabkan keluarnya sperma. Biasanya mimpi ini dialami oleh anak-anak yang tengah menginjak remaja. Mimpi inilah yang kemudian dijadikan oleh para ulama sebagai salah satu tanda akil baligh atau tanda seseorang mulai dewasa, sekaligus sebagai awal dari dimulainya seseorang menjadi mukallaf atau terbebani syariat agama. Artinya, seorang anak yang sebelumnya tidak memiliki kewajiban melaksanakan syariat agama, jika telah bermimpi basah, menjadi tanda sekaligus awal mula bagi anak untuk melaksanakan kewajiban agama. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah ada sejumlah hadis yang menyebutkan bahwa mimpi basah itu adalah permainan setan. Lalu bagaimana mungkin mimpi basah yang dijadikan tanda oleh para ulama sebagai tanda akil baligh atau dewasa itu berasal dari setan? Memang ada sejumlah hadis Nabi SAW yang menyebutkan demikian. Misalnya hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Tidak ada seorang Nabi pun yang mengalami mimpi basah, ihtilam. Tiada lain mimpi basah itu dari setan." Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Namun hadis ini dinilai lemah oleh para ahli hadis. Imam Bukhari dan Imam Abu Hatim bahkan menyebut hadis ini munkar, sehingga sebagian besar ahli hadis menyatakan hadis ini tidak layak dijadikan sebagai dasar. Hadis lainnya yang dijadikan landasan bahwa mimpi basah berasal dari setan adalah hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ar-ruqyah itu dari Allah dan al-hulmu itu dari setan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagian ulama mengartikan kata al-hulmu sebagai mimpi basah. Namun Imam An-Nawawi menukil keterangan Syekh Al-Maziri tentang makna ar-ruqyah dan al-hulmu, menepis anggapan bahwa mimpi basah itu dari setan. Imam Nawawi menjelaskan, istilah ar-ruqyah untuk menyebut mimpi yang disukai, mimpi baik. Sedangkan istilah al-hulmu untuk menyebut mimpi yang tidak disukai atau mimpi buruk, bukan mimpi basah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi dalam riwayat lain. Ru'ya adalah dari Allah dan hulmu adalah dari setan. Maka jika salah seorang di antara kalian bermimpi buruk, hendaklah dia tidak memberitahukannya. Hendaklah dia meludah ke arah kiri 3 kali. Dan hendaklah dia meminta perlindungan kepada Allah, isti'azah dari keburukan mimpi itu. Dengan demikian mimpi itu tidak akan memudaratkannya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ini menunjukkan bahwa yang dimaksud hulmu yang bersumber dari setan bukanlah mimpi basah. Karena anjuran Rasul ketika kita mendapat hulmu adalah meludah dan meminta perlindungan kepada Allah. Sementara jika kata hulmu berarti mimpi basah, tentu Nabi SAW mewajibkan kita untuk mandi. Sebagaimana sabda Nabi ketika ditanya mengenai seseorang yang mengalami mimpi basah. Ia mesti mandi, dan jika ia mimpi basah namun ia tidak mendapati dirinya dalam keadaan basah, maka ia tidak mesti mandi. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Dengan demikian, mimpi basah yang menjadi salah satu tanda akil balik seseorang bukanlah dari setan. Pemirsa Khazanah, dalam menjalankan ibadah puasa, terkadang timbul dalam hati niat ingin membatalkan puasa. Masalahnya Nabi SAW pernah menjelaskan dalam sabdanya bahwa amalan itu tergantung niatnya. Apakah dengan demikian munculnya niat membatalkan puasa itu bisa benar-benar membatalkan puasanya pada hari itu? Keinginan membatalkan puasa yang sering timbul tiba-tiba dalam hati merupakan was-was batin yang Allah maafkan. Hal ini sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Allah memaafkan was-was batin yang terjadi pada umatku atau lintasan hatinya selama tidak diamalkan atau diucapkan. Hadis riwayat Bukhari. Imam An-Nawawi mengatakan,
lintasan dan bisikan hati selama tidak keterusan bersarang pada pemiliknya, statusnya dimaafkan dengan sepakat ulama. Karena dia tidak memiliki pilihan untuk menghindarinya dan tidak ada jalan lain untuk terlepas darinya. Ulama kontemporer menjelaskan, apabila keinginan atau niat buruk itu telah menetap dalam hati dan menjadi amal hati, maka disinilah manusia berhak mendapat hukuman. Akan tetapi, apabila keinginan itu hanya lintasan dalam pikiran, tidak mengendap, Allah tidak menghisapnya. Hadis ini menjadi dasar bagi mayoritas ulama bahwa niat membatalkan puasa tidak dapat membatalkan puasanya. Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, sesungguhnya Allah mencatat kebaikan dan kejahatan. Kemudian beliau menjelaskan, siapa yang bertekad melakukan kebaikan lantas tidak jadi ia amalkan, Allah mencatat satu kebaikan di sisinya secara sempurna. Dan jika ia bertekad kemudian ia amalkan, maka Allah mencatatnya 10 kebaikan, bahkan hingga dilipat gandakan 700 kali sampai tak terbatas. Sebaliknya, barang siapa yang bertekad melakukan amalan jahat kemudian tidak jadi ia lakukan, maka Allah mencatat satu kebaikan di sisinya secara sempurna. Dan jika ia bertekad melakukan kejahatan dan melakukannya, maka Allah mencatatnya sebagai satu kejahatan saja. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka jika seseorang bertekad untuk membatalkan puasanya, kemudian ia mengurungkan niatnya itu, maka baginya satu kebaikan, dan keinginan tersebut tidak membatalkan puasanya. Akan tetapi jika ia tetap membatalkannya sebelum waktu berbuka, maka Allah mencatatnya sebagai satu dosa. Memang sebagian ulama seperti kalangan mazhab Hambali dan Maliki berpendapat bahwa niat berbuka termasuk perkara yang membatalkan puasa, karena segala ibadah mahdhah, ritual itu dinilai melalui niat seseorang. Apabila niat itu rusak, rusaklah ibadahnya. Bahkan ulama kontemporer dari kalangan mazhab ini menegaskan, sekalipun dia kemudian tidak makan atau minum, jika telah berniat membatalkan puasanya, maka puasanya tetap batal. Lalu bagaimana jika seseorang masih ragu antara keinginan membatalkan puasa dan niat melanjutkan, apakah termasuk membatalkan puasa? Al-Mardawi, ulama Hambali mengatakan, berdasarkan mazhab Hambali, apabila seseorang mengalami taraddud, keraguan antara berbuka ataukah melanjutkan puasa, atau dia berniat untuk membatalkan puasa pada saat tertentu, atau dia mengatakan, jika menemukan makanan nanti saya makan, jika tidak saya lanjut puasa. Perbedaan semacam ini seperti perbedaan dalam masalah keraguan niat dalam sholat. An-Nawawi menjelaskan, jika ada orang yang mengalami keraguan untuk membatalkan puasanya, atau dia berniat batal jika ada seseorang yang masuk atau dikaitkan dengan syarat lainnya, maka sebagian ulama ada yang menegaskan puasanya batal. Akan tetapi dalam mazhab Syafi'i, yang demikian ini tidak membatalkan puasanya. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, saat melakukan sholat sunnah atau nafilah, kita terkadang dikejutkan oleh orang yang datang dan menepuk pundak kita untuk bermakmum di belakang kita. Karena sedang sholat sunnah dan orang yang di belakang kita mengira bahwa kita sedang sholat fardu, tak jarang kita akhirnya membatalkan sholat sunnah kita untuk mengingatkan orang yang ikut di belakang kita. Apakah memang jika dalam kondisi demikian, kita lebih baik membatalkan sholat atau tetap meneruskan sholat? Apakah bermakmum pada orang yang sedang sholat sunnah itu dibolehkan? Dalam hal ini para ulama memang berbeda pendapat. Akan tetapi pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah dibolehkan. Artinya orang yang sholat wajib boleh bermakmum pada orang yang sholat sunnah. Hal ini berdasarkan apa yang telah dilakukan Rasul SAW pada perang Zatur Riqa, sebagaimana diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Saat itu Nabi SAW melakukan sholat dengan satu kelompok sebanyak 2 rakaat. Lalu kelompok ini mundur. Kemudian beliau melanjutkan sholat 2 rakaat dengan kelompok lain, sehingga Nabi SAW melaksanakan sholat 4 rakaat, sementara masing-masing kelompok sholat 2 rakaat. Makna hadis ini dijelaskan oleh Imam Nawawi bahwa Rasul SAW melakukan sholat dengan kelompok pertama sebanyak 2 rakaat. Ketika Nabi salam, mereka pun salam.
Demikian pula dengan kelompok yang kedua. Saat melakukan sholat dengan kelompok kedua, Nabi SAW mengimami mereka, sementara Nabi melakukan sholat nafilah atau sunnah, dan makmumnya sholat fardu. Berdasarkan riwayat ini, dalam mazhab Syafi'i dibolehkan melakukan sholat fardu di belakang orang yang sholat nafilah atau sunnah. Alasan lain dibolehkannya bermakmum dengan orang yang sholat sunnah adalah perbuatan sahabat mulia Mu'az seperti yang tercatat dalam riwayat Abu Daud. Saat itu Mu'az sholat bersama Rasulullah SAW, kemudian pulang mengimami kaumnya. Riwayat ini dijelaskan oleh Imam Al-Khattabi bahwa di dalam hadis terdapat bagian dari fiqih yang membolehkan sholat fardu di belakang orang yang sholat sunnah, karena Mu'az sholat fardu bersama Rasulullah SAW. Setelah mengerjakan sholat fardu bersama Rasulullah SAW, dia sholat mengimami kaumnya, padahal sholatnya adalah sholat sunnah. Dengan demikian, boleh hukumnya kita melakukan sholat fardu di belakang orang yang sholat sunnah ba'diyah atau sunnah rawatib lainnya. Maka jika kita tengah melakukan sholat sunnah rawatib, lalu ada orang yang memberikan isyarat untuk bermakmum kepada kita, maka kita tidak perlu membatalkan sholat. Hendaknya kita meneruskan sholat sunnah sesuai dengan apa yang kita niatkan sejak awal. Pemirsa Khazanah, uban bagi sebagian orang menjadi masalah karena warna dan sifatnya yang mengganggu. Banyak yang merasa bahwa uban membuat penampilan menjadi kurang segar dan rapi, apalagi jika uban tumbuh di usia muda. Uban juga menjadi penyebab rasa gatal yang amat sangat di daerah kepala sehingga ingin dihilangkan dengan segera. Namun begitu, tumbuhnya uban sebenarnya merupakan fase alami yang dialami oleh manusia. Allah Ta'ala berfirman, Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 54. Akan tetapi banyak orang yang tidak mau kelihatan tua, sehingga rambut yang mulai memutih ditutupi dengan berbagai cara. Ada yang menyemirnya dengan warna hitam, ada pula yang mencabutnya. Padahal mencabut uban merupakan perbuatan yang dilarang. Rasulullah SAW juga mengisyaratkan hal ini dengan sabdanya, janganlah mencabut uban, karena uban adalah cahaya pada hari kiamat. Siapa yang memiliki sehelai uban dalam Islam, dia muslim, maka dengan uban itu akan dicatat baginya satu kebaikan. Dengan uban itu akan dihapuskan satu kesalahan, juga dengannya akan ditinggikan satu derajat. Hadis riwayat Ahmad dan lafalnya dari Abu Daud. Lalu apakah larangan Nabi SAW untuk mencabut uban ini berarti haram? Menurut beberapa ulama, larangan ini tidak sampai pada derajat haram, tapi makruh. Lalu apa rahasia larangan mencabut uban ini? Larangan mencabut uban ternyata memiliki hikmah yang luar biasa, yang baru diketahui akhir-akhir ini. Menurut penelitian, mencabut uban bisa memberikan dampak buruk bagi kesehatan. Bisa membuat kerusakan pada folikel rambut dan saraf sekitar rambut, dan juga menyebabkan infeksi pada bekas cabutan. Apalagi jika uban yang dicabut dalam jumlah yang tidak sedikit dan waktunya relatif sering. Pencabutan uban ini juga mengakibatkan pertumbuhan rambut akan terganggu. Kebiasaan ini juga pada akhirnya akan mengganggu sinyal saraf yang memproduksi warna rambut, hingga pertumbuhan dan warna rambut akan terganggu. Bisa jadi jumlah rambut akan berkurang dan uban tetap jumlahnya. Selain itu, yang perlu diperhatikan, tumbuhnya uban sebenarnya menyimpan kedahsyatan yang banyak tak disadari. Pertama, uban mengingatkan seorang akan dekatnya ajal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir? Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Al-Quran Surah Fatir ayat 37. Lalu apa yang dimaksud sang pemberi peringatan dalam ayat ini?
Ibnu Katsir rahimahullah menerangkan dalam kitab tafsirnya bahwa para ulama tafsir seperti Ibnu Abbas, Ikrimah, Qatadah, Ibnu Uyainah, dan yang lainnya menjelaskan bahwa maksud sang pemberi peringatan dalam ayat ini adalah uban. Karena lumrahnya uban muncul di usia senja, jadilah uban itu sebagai pengingat manusia bahwa ia berada di penghujung kehidupan dunia, menanti tamu yang pasti datang dan tak disangka-sangka. Nabi Muhammad SAW bersabda, umur umatku di antara 60 ke 70 tahun, dan tidak banyak yang melebihi daripada itu. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Kedua, uban menjadikan seseorang tidak lagi rakus terhadap dunia. Munculnya uban membuat seseorang sadar bahwa keberadaannya di dunia ini tidaklah selamanya, hanya sebentar bila dibandingkan kehidupan selanjutnya, yaitu alam akhirat. Yang satu hari di sana sama dengan 50.000 tahun di dunia. Angan-angan kosongnya pun pupus. Ketamakannya terhadap kemilau harta mulai berkurang. Ia lebih disibukkan oleh hal-hal yang pasti. Hari-harinya menjadi lebih produktif untuk mempersiapkan bekal akhirat. Sufyan Ats-Tsauri berkata, zuhud terhadap dunia akan memupuskan angan-angan kosong. Ia tak lagi berlebihan dalam hal makanan dan pakaian. Kedahsyatan uban yang justru bisa dibanggakan adalah uban akan menjadi cahaya di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, janganlah mencabut uban. Tidaklah seorang muslim yang memiliki sehelai uban, melainkan uban tersebut akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain disebutkan, sesungguhnya uban itu cahaya bagi orang-orang mukmin. Ka'ab bin Murrah radhiyallahu anhu berkata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang telah beruban dalam Islam, maka dia akan mendapatkan cahaya di hari kiamat. Hadis riwayat Tirmizi. Oleh karena itu, orang yang mencabut ubannya, ia akan kehilangan cahaya di hari kiamat. Pemirsa khazanah, begitu dahsyatnya uban, maka wajar jika kemudian agama melarang kita mencabutnya. Lalu bagaimana jika ingin mewarnai uban? Jangan kemana-mana. Khazanah akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa khazanah, di antara kedahsyatan tumbuhnya uban adalah akan memancarkan sikap tabah dan wibawa, sehingga orang yang telah ditumbuhi uban sikapnya tenang ketika berbicara, berbuat, serta bermuamalah dengan orang lain. Oleh karena itu, Islam memerintahkan kepada kita untuk menghormati orang-orang yang sudah tua. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya termasuk dari pengagungan kepada Allah ialah menghormati orang muslim yang sudah beruban, orang tua. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dijelaskan dari Sa'id bin Musayyib, beliau berkata, Ibrahim adalah orang pertama yang menjamu tamu, orang pertama yang berkhitan, orang pertama yang memotong kumis, dan orang pertama yang melihat uban lalu berkata, apakah ini wahai Tuhanku? Maka Allah berfirman, kewibawaan wahai Ibrahim. Ibrahim berkata, wahai Tuhanku, tambahkan aku kewibawaan itu. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad dan Imam Malik dalam Al-Muwatta. Berangkat dari kedahsyatan uban inilah kemudian jumhur atau mayoritas ulama menyimpulkan bahwa hukum mencabut uban adalah makruh. Bahkan Imam Al-Baghawi menyatakan, seandainya mau dikatakan haram karena adanya larangan yang tegas mengenai hal ini, maka ini tidak mustahil. Tidak ada bedanya antara mencabut uban pada rambut kepala maupun jenggot. Jika mencabut uban dilarang, lalu bagaimana pula dengan menyemir agar ubannya tidak tampak? Dalam hal ini Nabi SAW melarang kita untuk menyemir uban dengan warna hitam. Dalam sabdanya, di akhir zaman nanti akan ada sekelompok orang yang menyemir rambutnya dengan warna hitam bagaikan tembolok burung dara. Mereka tidak akan mencium bau surga. Hadis riwayat Abu Daud. Bahkan Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Makki mengkategorikan perbuatan ini sebagai dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyemir uban dengan warna hitam, maka Allah akan menghitamkan wajahnya pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Tabrani. Imam Mujahid, seorang tabi'in, menegaskan,
Di akhir zaman nanti akan ada sekelompok orang yang menyemir rambutnya dengan warna hitam. Allah tidak akan memandang mereka, atau tidak ada bagian dari akhirat untuk mereka. Hadis riwayat Abdur Razak. Akan tetapi Ibnu Syihab Az-Zuhri, seorang ulama tabi'in, memberikan pengecualian. Menyemir uban dengan warna hitam itu boleh jika wajah masih tampak muda. Itu sebabnya sebagian ulama menyebutkan menyemir uban bagi orang yang masih muda tidaklah berdosa. Wallahu a'lam. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan hidayah dan taufiknya kepada kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.